Jemaat yang dikasih Tuhan, saya ingin memberi tema pagi ini, perenungan atau siang ini, ada harga yang harus dibayar. Saudara lihat, waktu Daud datang ketemu Araunah langsung tersungkur sembah. Ketika mendengar bahwa Daud ingin membeli, Araunah bilang, wah yes, mumpung nih gitu kan. Iya enggak? Ya, gua pasang dah harga tinggi-tinggi gitu. Enggak kan? Ya, raja yang mau beli, enggak. Tapi Araunah bilang apa? Ambil. Aku berikan secara cuma-cuma. Kalau kita yang jadi Daud bilangnya apa? Wah, Pak Tony bilang langsung, ya kiri kanan biasa kita kan. Yes, yes, Allahku dahsyat. Yes, Allah penyedia lebih dari kebutuhan. Yes, 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 yes lah. Gitu kan? Bahkan di sini ada kalimat loh saudara, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Tapi Daud lakukan itu? Tidak. Dia bilang apa? Tidak. Saya ingin dan harus membeli. Harganya berapa? 50 shikal perak. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini datang buat saya dan juga buat saudara pagi ini. Ketika saya merenungkan waktu di dalam pengevaluasian saya. Saya punya cita-cita, saya punya keinginan banyak dalam pelayanan, dalam hidup pribadi, keluarga dan banyak. Ada yang Tuhan sudah genapi, ada yang masih proses, bahkan kadang-kadang saya pikir ini benar enggak, ada banyak pertanyaan. Tetapi waktu saya mengevaluasi, Tuhan datang dengan firman Tuhan ini. Khususnya ketika saya mulai bertanya kepada hal-hal yang belum saya dapati atau kelihatannya pencapaiannya kurang maksimal. Sederhana, Tuhan ingatkan, cukup enggak bayarannya? Amin. Dengar jemaat Tuhan, cukup enggak bayarannya? Bahkan udah bayar belum? Karena seringkali sadar atau tidak sadar, kita biasa yang tadi saya katakan di awal, kita maunya apa? Murah, betul? Banyak, bagus, kuat. Iya apa iya? Yang iya bilang amin. Nah, jujurlah, benar. Iya, tapi kenyataannya ada apa tidak seperti itu? Nggak ada. Ada harga, ada barang. Mimpi namanya. Tapi bukan Allah tidak bisa melakukan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, saya ingin kita belajar bersama-sama. Karena firman Tuhan tulis dalam kitab Daniel mengatakan umat yang mengenal Allahnya dengan benar, dia akan kuat dan sanggup bertindak. Kita tidak boleh salah mengenali Allah kita. Tadi saya sempat bahas ngobrol-ngobrol dengan Pak Tony. Iya sih, mungkin karena kita seringkali mendengar Allah yang kasih, Allah pemurah, kesabarannya tidak terukur, pengampunannya melimpah. Kadang-kadang kita pikir itu semua yang disediakan dan kemudian kita seenaknya. Saya mau beritahu itu salah. Jadi kalau seandainya sampai hari ini di antara jemaat ada yang sepertinya meragukan Tuhan, kenapa nggak turun tangan, kenapa nggak campur tangan, nggak melakukan ini, izinkan saya. Bisa-bisa jadi oleh karena kita memang kurang bayar harganya. Mungkin ada yang bilang, emang Tuhan pedagang? Masa sih mesti seperti itu? Saya mau beritahu, iya. Nanti kita akan baca firman Tuhan, kita akan selidiki. Supaya saudara dan saya tidak salah dalam pengiringan kepada Tuhan, amin. Lihat, Daud bayar, dia punya posisi, dia punya kesempatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kalau saudara lihat di televisi, banyak terjadi keributan khususnya di daerah-daerah tentang bagaimana masyarakat setempat ya mengadakan demo khususnya di perkebunan-perkebunan, di daerah-daerah perkebunan. Mereka sedang mengklaim ya bahwa tanah mereka dulu diserobot. Iya, di dalam satu era dulu di dalam
rezim yang lalu, begitu berkuasanya, begitu hebatnya, namanya super sakti lah. Kalau orang itu bilang A, jadi A mestinya gitu. Nah waktu lalu ada banyak terjadi ya penyerobotan tanah yang mengatasnamakan pemerintah, mengatasnamakan ini dan itu. Dulu rakyat takut, memang nggak bisa apa-apa. Era demokrasi, kebebasan, ya walaupun sedikit kebelabasan, tapi akhirnya lihat mereka bilang enak aja. Dulu nyerobot kita nggak berani apa-apa. Kenapa? Kalau mau protes mati dan mereka serobot. Tapi hari ini mereka mau tuntut balik. Kenapa? Mereka merasa mereka nggak terima imbalannya, tapi tanah mereka hilang. Dan memang benar untuk segala sesuatu ada harga yang harus dibayar. Saudara setuju? Nah, kadang-kadang kita begitu datang kepada Tuhan. Kita mau yang instan, kita mau yang cepat, kita mau Allah membuktikan kuasanya, Allah menolong, Allah melakukan segala perkara. Sedangkan kita tidak coba untuk berusaha. Yang saya bilang hari ini ada harga yang harus dibayar. Betul saudara, nggak bisa dibohongin. Saudara mau dapat yang baik, yang enak, yang bagus, saudara harus bayar lebih. Katakan amin. Tadi ada pesan, kita akan naik level, betul? Naik tingkat, bayar nggak? Bayar. Saudara beli apartemen, ya tingkat lebih tinggi, lebih mahal apa lebih murah? Lebih mahal. Jadi ada harga yang harus dibayar. Nah seringkali kita tidak seperti ini. Kita kembali pakai murah, bagus, ya kan? Ini daerah belanja, betul kan? Saya kalau ikutin istri dengan rombongannya gitu, ya saya bilang, ayo dah, ya udah demi ya sedikit beda, betul nggak? Ya padahal saya suka bilang, kan duitnya dari kita juga gitu, kenapa ibu yang ngotot sih? Tapi rupanya karakter katanya, karunia gitu kan. Nawar gitu, pakai jalan lagi kan. Kasih nggak? Kok maju, tapi palanya masih ke sana. Kasih deh. Saya suka liatin aja kenapa ya. Ntar balik deh pasti, yuk percaya. Ntar tarik. Yang kesian tuh yang nggak sampai yang di sana udah memelas. Udah udah nggak ada untungnya apa yang bohong tuh orang. Padahal ada untungnya kan. Cuman saking kepengen, udah murah udah ini ya kan. Beda sedikit ya kan. Nah gitu. Karena memang kepengen murah bagus gitu kan. Kalau udah bagus bayar, nggak bisa dibohongin saudara, betul? Ya satu era nih maaf nih ya. Dulu ada satu era motor namanya Mocin, betul nggak? Tahu Mocin? Ya, motor apa? Ya, sekarang hampir nggak ada ya. Padahal satu kali booming tuh, semua. Kenapa sekarang nggak ada? Ada yang tahu kenapa? Halo? Oh, kualitasnya kurang baik, betul? Iya, murah sih murah. Gaya sih boleh, 3 bulan keren. 4 bulan masuk angin, ngedorong terus. Kalau bagus hari ini mesti ada, betul nggak? Sekarang nggak Yamaha, Suzuki aja kalah ya sama Honda ya. Udah Kawasaki, Mocin yang nggak ada. Habis kenapa murah? Model sama semua, nggak bisa saudara, nggak bisa dibohongin. Jadi ada harga yang harus dibayar. Saudara mau murah? Ada. Belanjanya jam 12 malam. Iya. Nah midnight sale, betul nggak? Itu harga bukan? Harga yang harus kita bayar. Giliran orang tidur enak-enak kita ngantri. Nah itu harga. Saya belum pernah ngikut. Karena selalu malam minggu bikinnya kan. Kan gak ketemu lucu ketemu jemaat. Pak ngantri pak. Pak gak persiapan. Ya kan? Ini lagi persiapan dalam roh. Cari midnight sale. Tapi memang lebih murah, betul ya? Yang pernah midnight sale angkat tangan. Puji Tuhan. Lebih murah ya? Iyalah, tapi ada harga yang harus dibayar. Kenapa sih dia nggak bikin yang jam 8? Nggak boleh. Kalau mau murah ada harga yang harus dibayar. Ayo jemaat. Bisa nggak ini juga terjadi? Bukan Allah tidak bisa campur tangan. Tapi kita kurang
Cuman satu. Tadi sudah disinggung. Keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma. Saudara dan saya tidak sanggup bayar. Saudara tidak mampu melakukannya. Kitab Efesus bilang itu hanya karena kasih karunia. Bukan oleh karena perbuatan baikmu. 1 Korintus 6 ayat 20, 1 Petrus 1 ayat 18-19, Tuhan Yesus bilang, aku bayar dengan harganya lunas. Tuhan mau menyelamatkan saudara dan saya, itu pun dia bayar harganya. Sampai di atas kayu salib, dia bayar harganya. Untuk itu hidupmu, hidupku berharga, luar biasa. Kualitas barang diukur dengan berapa bayar harganya. Katakan amin. Untuk itu jangan sia-siakan. Nah, keselamatan inilah satu-satunya yang saudara dan saya tidak akan pernah bisa bayar. Tapi dengar, untuk lainnya saudara harus bayar harganya. Yang setuju katakan amin. Benar. Kita akan lihat firman Tuhan dan nanti saudara pulang lihat semuanya. Jemaat, kenapa ini datang kepada saya dan saya ingin sampaikan. Kita mau jadi jemaat yang naik level. Betul? Amin. Nah, kita harus mengerti. Kalau saudara datang tadi pagi, saya sampaikan hidup karena kasih karunia. Ada pesan juga. Dikatakan bahwa Tuhan berpesan kepada Pak Niko bahwa Tuhan akan mempermuliakan orang-orang pilihannya. Yang percaya katakan amin. Saudara mau dipermuliakan Tuhan? Nah itu, mau kan semua? Nah, kalau nanti perhatikan lagi ya gambar filmnya. Waktu Pak Niko bilang semua pasti mau dipermuliakan. Yang mau dipermuliakan angkat tangan. Angkat tangan. Nah, ketika saudara dengar dipermuliakan, kira-kira apa sih yang ada di benak saudara? Semuanya pasti mau dipermuliakan Tuhan, betul? Naik gaji, naik pangkat, semuanya yang baik-baik itu dipermuliakan Tuhan, betul? Dimuliakan. Ternyata Pak Niko agak sedikit senyum. Dia kasih tahu dipermuliakan itu adalah proses. Proses. Akan diproses lebih. Akan diproses lebih. Dan saya mendapatkan itu pengertian. Itu harga yang harus dibayar. Nah jemaat yang dikasih Tuhan, jadi bukan Tuhan tidak mampu, tidak sanggup untuk melakukan sesuatu. Kalau sampai hari ini saudara ada merasa sesuatu, mungkin saja. Bahkan kalau saudara sudah mendapatkan, ayo kejar, tambahkan lagi, amin. Bayar lebih lagi, karena saudara bayar lebih lagi, saudara akan dapat sesuatu lebih lagi. Katakan amin. Ini prinsip saudara, saya mau beritahu. Karena diajarkan, lihat. Dia tidak gratisan Daud, dia bayar. Tuhan Yesus bayar. Dan semuanya bayar saudara. Tapi seringkali kita mau jadi orang Kristen yang instan, Pak Tony bilang. Kita mau ya ikut Tuhan karena dengar dia pembuat mujizat segala. Kita mau terima berkatnya. Atau kita bayarnya sedikit, terimanya banyak. Nah, biasa belanja kita begitu. Tidak. Nah saya ingin memperlihatkan beberapa contoh firman Tuhan. Ini contoh beberapa saja. Tapi kalau saudara perhatikan semua, bahkan saya berani tantang saudara cerita tentang mujizat yang terjadi. Saya mau beritahu selalu di baliknya ada harga yang harus dibayar. Amin. Jauh lebih mudah menceritakan ada kesembuhan ilahi. Ada pemulihan. Ya Allah sanggup melakukan pemulihan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kalau dikhotbahkan itu terus saudara akan menjadi orang Kristen yang cengeng. Yang hanya sekedar terima. Dan akhirnya saudara kecewa kenapa saudara tidak mengalaminya. Kenapa ada orang lain mengalami, saudara tidak mengalaminya? Salah satu izinkan, tanya, cukupkah uang yang saya bayar? Kalau itu pembelian barang. Cukupkah harganya yang saya bayar? Mari saya kasih lihat untuk sementara. Kita buka bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja. Tadi 2 Samuel, kita cari yang dekat saja, 2 Raja-Raja. Pasal yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Kita akan melihat beberapa contoh. 2 Raja-Raja pasal 5, di sini ada perikop yang mengatakan Naaman
sembuhkan. Kalau cerita ujungnya, lihat Allah penyembuh heran. Bahkan kulit tubuh yang sudah usur, yang sudah tua, Tuhan bisa pulihkan seperti bayi. Katakan amin. Mudah saudara khotbah itu. Dan kemudian orang terima, yes, amin. Allahku penyembuh. Tapi lihat ada proses. Ada harga yang harus dibayar. Lihat dari ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Lalu berhenti di depan pintu rumah Nabi Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Puji Tuhan, ada ayat 13 dan 14 saudara. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Allah penyembuh, katakan amin. Yes. Tapi ada bayar harga enggak? Apa harganya yang dibayar? Harga diri. Ini harga diri. Gengsi. Betul? Dia udah balik nih, dia udah marah nih. Dia datang ke Nabi Elisa. Ya kan? Dia pikir tumpang tangan, tiup jatuh, sembuh. Ucek-ucek dikit. Ya kan, tiup-tiup, sembuh. Banyak gak yang begini? Banyak. Di sini nggak ada, saya tahu. Di sana yang belum bertumbuh, tidak apa-apa. Jemaat yang belum bertumbuh, kalau dia datang hanya imannya situ, Tuhan bilang jadilah seperti imanmu. Itu namanya Allah berkuasa. Katakan amin. Tapi kalau kita yang sudah bertumbuh, seperti pagi ini, siang ini, kita nggak bisa lagi begitu, amin. Nah, ada banyak orang pakai kebiasaan terus. Naaman begitu. Marah dia. Dia bilang nggak salah. Di negeriku Damsik lebih ada sungai yang baik. Coba kira-kira saudara yang sakit, ya Bapak Gembala, Pak Yufo semua bilang, saya akan sembuhkan. Tapi coba nyebur dulu kali Gunung Sari gitu. Saya di Jelambar kali Angke. Nggak hitam-hitam banget sih. Cuman hitam doang. 3 kali, jangan 7 kali. Ada yang mau? Perkataan hamba Tuhan itu berkuasa karena firman Tuhan. Sekali-sekali kita mesti coba ya. Saya mesti tes juga jemaat, Pak. Mau sembuh, nyebur, marah. Enggak ada Pak, doa aja Pak. Iya. Ada harga? Ada satu teman, dia sedang mengalami masalah. Seorang pengusaha, dia punya masalah, dia sharing, saya tahu. Satu hari firman Tuhan disampaikan. Dan firman Tuhan sampaikan hamba Tuhan ini mengadakan altar call di akhir firmannya. Waktu saya duduk, saya tahu firman Tuhan buat semua, amin saudara. Tapi saya yakin ini waktu yang tepat untuk seorang sahabat yang sedang memerlukan Tuhan. Dan saya begitu yakin dia akan maju ke depan untuk menerima hadirat dan tantangan Tuhan. Sayangnya sampai selesai saya lihat enggak maju orang ini. Saya lihat saya nengok di bangkunya lagi berdiri, dia hancur hati nangis. Selesai kebaktian saya hampiri, saya tanya, "Bro, kenapa you gak maju?" Saya tanya.
Dia bilang, iya Pak, saya tahu Tuhan baik bicara buat saya. Saya hancur hati, saya ini. Kalau begitu maju dong, betul? Tahu gak dia bilang apa? Mau sih maju. Cuman tadi waktu maju saya lihat ada pegawai saya maju juga katanya. Begitu. Apa kata dunia? Bos sama pegawai ramai-ramai telentang. Iya Pak, iya. Iya, saya pernah bro. Saya pernah sedang mengalami sesuatu. Saya undang hamba Tuhan untuk khotbah di gereja. Tuhan bilang tidak ada pengecualian, hamba Tuhan itu ngomong. Yang sedang masalah maju. Saya nggak maju. Saya pulang dengan kehancuran hati, saya bodoh. Kenapa? Saya gengsi. Saya biasa tumpangin tangan. Saya biasa khotbah. Masa maju sama-sama berlutut lagi disuruh. Ya benar itu apa kata dunia, betul? Saya terima kebebasan. Allah membenci orang yang sombong. Ada harga yang harus dibayar. Naaman panas. Dia bayar harganya akhirnya. Karena pegawainya bilang, itu baru sebentar. Itu baru yang ringan disuruh. Jemaat, ada iman di tempat lain. Mereka berani bayar harganya loh. Kita gak sampai disuruh seperti itu. Katakan amin. Betul? Betul? Kita hidup di dalam zaman anugerah. Mau sembahyang 5 kali boleh, mau 10 kali kamu boleh, mau sekali boleh. Mau gak sembahyang juga boleh. Ada orang yang begitu belajar mentaati begitu banyak peraturan. Mereka mau bayar. Sementara seringkali kita diminta sesuatu, kita tidak kerjakan. Jadi ingat, bukan Allah tidak sanggup menyembuhkan, tapi ada harga yang harus dibayar. Seringkali kita menahan. Makanya Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan. Dia pikir dia bisa. Naaman udah sakit sombong. Dia bayar harganya. Saudara, kita mari buka lagi. Sekarang di mana? Coba lihat di Perjanjian Baru. Matius 15. Dengan cepat sebelum habis waktunya nanti ya, saya akan coba kita cari sebanyak-banyaknya cerita tentang mujizat. Dan saudara coba lihat ada harga nggak dibayar. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Kita tidak baca semuanya. Ayat 24 berkata, jawab Tuhan Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perhatikan ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ada harga yang harus dibayar? Ada. Dikatain apa? Anjing. Coba lihat ada anjing-anjing datang mau sembuh nih. Kira-kira bakyak terbang gak nih? Sepatu terbang gak ke pendeta? Saudara, untuk mengetahui Allah sanggup, saudara gak usah ragukan lagi. Dia Allah besar, Allah yang bisa melakukan segala perkara, pegang itu. Tetapi di satu sisi mesti ingat sekali lagi, ada harga yang harus dibayar. Nah, banyak orang sukanya iri. Lihat kesuksesan orang di mana dia kerja keras, dia bayar harganya. Ya, saudara sudah pernah baca buku-buku biografi atau biografi orang-orang terkenal, lihat. Mereka sukses, mereka bayar harganya. Saya baca bukunya Eka Cipta, ya jualan bakpao pagi-pagi
Lihat dengar Om Lim, Sui Leong semuanya. Ya, terlepas dari mereka memiliki kolusi nepotisme yang tidak benar. Terlepas dari itu, mereka adalah orang-orang yang kerjanya keras, katakan amin. Daerah Pasar Pagi, Glodok, saudara tahu. Ya, itu papa-papa kita ya encek-encek pakai kaos kutang, makan di rantang. Dia bayar harganya buat anak-anaknya. Saya sih nggak mau sekarang begitu kan. Tapi mereka bayar tuh, nggak apa-apa. Padahal kalau buka DO, ya buka order, itu miliar. Tapi mereka bayar harganya. Betul? Mereka kerja keras. Nah, orang yang lihat orang berhasil, bisanya kalau dia nggak kerja keras, dia iri. Dia cuma lihat ujungnya. Iya. Banyak perkara yang seperti itu. Termasuk kita dalam pelayanan. Kita sering kali bilang gereja itulah begini, gereja itulah elektroluk, gereja inilah gitu, gereja inilah. Tapi memang harus diakuin, saya harus mengakui saudara. Kita mesti belajar. Karena tidak ada kesuksesan, no pain no gain, katakan amin. Anak-anak sekolah, anak-anak remaja, kaum muda, engkau akan sukses. Jangan pikir Allah Yehova Rafa, Yehova Jireh, tumpang tangan papa mama, itu bagian yang benar. Tapi kalau nggak sekolah tetap aja goblok. Tapi orang goblok bisa dipakai Tuhan? Bisa, nggak banyak. Kalau nggak nanti semuanya pada mau jadi goblok. Loh iya. Jangan terbalik-balik pengertian firman Tuhan, amin. Bayar harganya. Anak-anak cuma ditumpangin tangan, doain ku serahkan kepadamu Tuhan. Papa mamanya gak sediain waktu. Dia pikir bayar harganya cari duit. Gak bisa, kasih waktu lebih. Nah, ada banyak orang ngiri. Kembali kepada iri hati. Coba lihat. Berapa banyak orang yang lebih bisa iri sama menghargai kerja keras kita. Lebih banyak orang yang ngiri, betul? Mereka bilang, wah dia bisanya, dia gak lihat. Ada yang latihan, yang tekun, yang maju, yang segala. Dia bayar harganya. Coba kita lihat satu contoh. Lihat orang iri hati. Lukas 19. Lukas pasal 19. Cerita tentang seorang yang bernama siapa? Sakeus. Ya. Ayat keempat. Maka berlarilah Sakeus mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Luar biasa saudara. Saudara mau ditumpangi Tuhan Yesus? Naik ke pohon dulu. Enggak ya. Ayat ke-6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Perhatikan ayat ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang. Lihat, orang bisanya bersungut, bisanya iri. Sakeus bayar nggak harganya? Bayarnya pakai apa? Dia terima kelimpahan kasih anugerah. Rumahnya ditumpangi Tuhan Yesus. Karena ada harga yang harus dan dia bayar. Dengan cara apa dia bayar? Dia kepala pajak. Saudara mau ketemu orang-orang, ketemu kepala pajak, hormatnya minta ampun ya kan? Ya pedagang, halo. Kan tahu kan urusannya, salah dikit pusing kita gitu kan. Jadi nah dia punya kedudukan luar biasa. Kerinduannya mau ketemu Tuhan. Dia naik pohon. Itu yang Tuhan lihat. Dia bayar harganya. Tidak heran kalau Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Tapi orang bisanya apa? Lihat ada orang keberkatan. Iri saja. Lihat dong. Tahu nggak dia bangun jam 4 dia berdoa.
Dia menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Dia persembahkan hidupnya. Dia disiplin. Ibadah jam 7, datangnya setengah 7, jam 7 kurang seperempat. Tapi ibadah jam 7 datang setengah 8, gak apa-apa. Tuhan Maha Pemurah, tetap ada berkat. Katakan amin. Tuh kan gitu enaknya kan. Ya kan? Mau datang jam 9 juga diberkati gak? Diberkati karena pulang terakhir Bapak Gembala pasti doanya pulanglah, bawalah berkat. Yang telat nggak telat, yang memberi nggak memberi, diberkati. Mari sama-sama katakan, amin. Pulang dah, gua diberkati. Aku diberkati. Ini nih belanja yang kayak begini nih nawar. Saceng deh, oceng. Murah maunya. Mau bayar harganya? Marah saudara dengar firman Tuhan ini? Nggak bayar aja marah. Udah bayar? Belum, kolektor belum ada. Ntar kalau udah mau marah-marah dah. Iya apa iya? Iya. Lupa persembahan dulu sekarang kayak kita kayak Tuhan Yesus. Dulu sekarang dan selamanya goceng terus. Tapi diberkatinya kan gak mau cetiau terus kan. Naikkan doanya Tuhan. Kalau Engkau sudah berkati saya tahun ini. Saya percaya Tuhan akan berkati lebih tahun depan. Tuhan bilang tahu ya. Minta tahu ya. Buka malaikat tolong lihat persembahannya. Masih Tuhan kayak Tuhan mau ikut kayak Tuhan dulu sekarang dan selamanya. Goceng terus. Enggak. Saya gak bilang saudara harus begitu. Tapi prinsip ini saudara harus terima. Amin. Apalagi? Dari saudara dah, saya tantang. Saudara punya dengar cerita mujizat? Ada yang saudara ingat dari cerita mujizat? Ibu dengar, ingat ada cerita mujizat apa bu? Dari firman Tuhan Pak? Cerita mujizat apa saja deh? Saudara pasti lihat ada harga yang harus dibayar. Oh Tuhan, Engkau bisa membuat saya seperti janda di Sarfat. Yang hidupnya terus dijagai berkelimpahan. Katakan amin. Amin. Semuanya sehat. Amin. Ada gak bayar harganya? Tadi Bapak Gembala bilang mau diproses naik level. Ada pemulihan. Ada segalanya. Tapi ada proses. Nah kita nggak bayar itu. Kejadian pasal 26. Tolong buka. Ayat-ayat yang populer lah. Karena orang demennya ayat ini saudara. Kejadian pasal 26 ayat 12 dan 13. Jadi baca yang mujizatnya dulu lah ya. Ntar kita cari bayar nggak dia. Sudah? Kejadian 26 ayat 12 13 bunyinya demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Yang mau diberkati katakan amin. Amin. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian. Sehingga ia menjadi sangat. Wah. Yang mau katakan amin. Takut ya. Amin. Gitulah. Kan cuma tergantung bayarannya aja nanti. Tapi kalau janji Tuhan amin gak? Amin. Jangan takut nih udah mulai nih merasa nih. Udah mulai kerasa ketusuk nih. Amin, amin, bayar enggak gitu. Nah, apa yang dibayar harganya? Coba lihat, kejadian 1. Kejadian ayat 1 dari pasal 26. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ya, ayat 6 bilang, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ada harga yang dibayar oleh Ishak. Harganya apa? Ketaatan. Karena di zaman bapaknya, kalau nanti buka lihat Kejadian pasal 12, ya. Saudara lihat peristiwa yang sama terjadi kelaparan.
Orang-orang panggilan itu bukan tidak mengalami percobaan, pergumulan. Tapi Abraham gak taat, dia pergi ke Mesir. Nah Tuhan gak mau Ishak mengalami seperti Bapak Abraham, tidak taat. Jadi ada harga yang dibayar, harga ketaatan. Seringkali saudara, ini harga yang paling susah yang kita bayar. Kita percaya kepada mujizat, tapi kita gak bayar harga ketaatan. Natal mendatangkan sukacita, tadi sudah disinggung. Saudara tahu di dalamnya ada harga yang harus dibayar? Ya, Maria sama Yusuf bayar harganya buat saudara dan saya bersukacita hari ini. Khususnya anak-anak sekolah minggu. Dia bayar. Dia bayar harganya. Nah itulah yang harus saudara dan saya kerjakan. Mari di waktu yang akan datang. Tantangan akan banyak. Firman Tuhan bilang dalam Ibrani 10:25, jangan menjauhkan dari pertemuan ibadah menjelang kedatangan Tuhan. Artinya apa? Saudara harus memperbanyak pertemuan ibadah. Di Kulke ada ibadah apa yang diadakan gereja. Tapi itu pasti ada harga yang harus dibayar. Pertama apa? Apa hari ini harganya? Macet. Betul nggak? Waduh, hujan ada harga nggak? Ada. Musim hujan lihat aja. Baru gerimis alasannya Tuhan tahu dah. Ya kan? Besok juga minggu ke gereja. Iya kalau hari minggu mah sebetulnya bukan hari gereja. Itu mah udah kebiasaan lah, gak enak kalau gak ke gereja juga. Kan sekalian ke mall. Tapi ada harga yang harus dibayar. Mau gak saudara dan saya tingkatkan ini? Di sana saudara akan menerima berkat. Di sana saudara akan mengalami sesuatu. Ishak diberkati sampai begitu. Ada harga yang harus dibayar. Dia taat. Mesir menjanjikan hidup yang lebih baik. Di sini lagi kelaparan. Tuhan bilang jangan tinggal di sini. Dia taat. Nah kita gimana? Aduh, gak bisa deh. Kumaha engke deh. Pindah-pindah dulu dah. Seringkali kita tidak mengalami itu. Amin saudara. Jemaat. Ada hal yang sepele. Ibadah jam berapa di sini? 7:30. Yang kedua 9:30. 9:45. Jam berapa dari rumah? Kalau enggak saudara, percuma. Ini yang sering kali banyak orang kecewa. Dia rasa Tuhan gak baik. Tuhan kok gak tolong dia. Gak bisa saudara. Yang terakhir, banyaknya cerita Daniel. Ya, wah cerita Daniel kalau diangkat mujizatnya, wah itu paling luar biasa kan. Kalau cerita mujizatnya, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, Allah sanggup melepaskanmu, jangan takut jemaat, amin, amin. Tahu gak harganya yang dibayar? Ada singa lagi ngejilat-jilat, ayo lo masuk lo sini, Daniel bilang, aku tetap tidak mau menyembah. Dia bayar harganya, dicemplungin. Tuhan baru campur tangan, amin. Tapi kalau cerita Tuhan yang dahsyatnya gak pernah habis. Abraham disebut dapat predikat bapak orang percaya. Dia korbankan Ishak. Nah saya punya pertanyaan nih. Saya pernah tanya nih kalau nggak salah dulu. Ada cerita 5 roti 2 ekor ikan, betul? Yang makan berapa orang? 10.000. Sisanya berapa? Nah saya mau tanya, kemana sisa 12 bakul deh? Sisa 12? Kenapa sisanya 12 bakul? Iya, maksudnya habis kebaktian bawa pulang dah ya masing-masing ya. Iyalah, di gereja saya gitu. Itu pasti, saya bingung ibu-ibu pasti kalau udah habis pertama-tama pasti keluar kantong plastik. Ih tahu aja, iya kan kita punya iman Pak. Selalu Tuhan memberi lebih dari yang kita perlu. Bebuntel dah. Nggak salah, jangan malu. Ya, daripada kebuang itu sia-sia, amin.
Karena Allah melimpahkan. Tapi ini beda kali itu. Mungkin pelajarannya kayak dulu gitu. Sebakul. Udah kelar dong nih. Kalau bahasa sehari-harinya bilang, bos udah kelar pelayanan, pulang. Udah dibekelin, betul? Firman Tuhan gak tulis, tapi ini menjadi rema. Tuhan bilang, mau kemana? Pulang. Ya pulang. Tapi jangan bawa ke rumahmu. Yang setuju katakan amin. Saudara tahu 5 roti itu dari mana? Dari seorang anak kecil. Dia rela memberikan jatah makan siangnya. Allah tidak pernah berhutang. Dia bilang antar ke rumah anak itu. Sebab aku Allah tidak berhutang. Amin. Kalau 10 bakul sisanya berantem muridnya. Yohanes lu dong ngangkat, kemarin gua. Petrus giliran lu. Jadi adil 12. Tapi bukan dibawa satu-satu. Kalau sekarang iya. Kalau ada lebih kita bawa pulang. Kalau dulu sebab Allah tidak ada yang mau bayar harga. Kalau anak itu waktu itu tidak kasih boleh nggak? Boleh. Ini makanku. Salah sendiri pergi. Mau denger khotbah nggak bawa bekal. Tidak ada mujizat. Jadi jangan selalu Allah di satu tempat kita agungkan sepertinya dia segala-galanya. Memang dia segala-galanya. Tapi ingat. Kewajiban kita. The rest sisanya kewajiban Tuhan. Kerjanya sebentar. Berkatnya mau banyak. Allah sanggup melakukan segala mujizat. DP aja yang penting DP. Kita mengalir. Entar Tuhan cicilin. Enak aja. Hebat ya. DP doang, selebihnya gak usah pikir. Allah bisa menyelesaikan. Bagus. Kalau belum punya mobil, deketin mobil apa yang kamu mau. Tumpangin tangan dalam nama Yesus. Dikepak saudara di belakang. Prak, ngapain lu? Gua baru ngelap. Betanda mobil gua tahu. Kerja, amin. Dan berdoa. Kalau engkau tidak kerja, engkau tidak makan. Nggak bisa saudara. Nggak bisa. Ini yang seringkali kita jadi kesalahan. Kemudian kecewa. Ya, padahal bayarannya kurang. Ikut tur, mau enak? Bayarannya mahalan. Noceng cit. Kalau nggak mau, cengkal 1.900, noceng. Ya cengli dong, betul nggak? Ya, anak saya satu kali ditraktir ke Dufan. Sip, katanya pergi. Saya bilang, wah lagi libur. Nggak mau malas. Jangan ikut, nggak pakai ngantri katanya. Saya bilang gimana bisa? Iya om, kita memang bayarnya lebih. Tahu ya, Dufan ada bayarnya lebih tiketnya. Kurang lebih hampir 2 kali lipat. Jadi dibayarin pakai itu. Anak saya bilang pulang, iya loh. Cuman gak enak juga ya pak katanya. Yang lain ngantri manyun. Dia nyelonong aja. Cuk. Balik lagi juga boleh. Saudara iri gak? Bayarannya lebih 2 kali. Saya dulu gitu baru bertobat. Kayaknya mesti sederhana hidup. Kalau beli sepatu mahalan itu nggak rohani. Ya, beliin yang murah, kaki kapalan, kaki. Rohani enggak, ngegerutu iya. Ya belilah, beli tambahin dikit, kuat. Saya bukan mau bermerek, bukan. Amin. Berilah sesuai dengan kemampuan, setuju? Tapi memang ada harga yang harus dibayar. Beli bagusan, kuat, pakainya 2 tahun gak ganti. Murahan 4 kali lu, sampai kelipet-lipet kaki. Kita pakai ini pakai juga ke Tuhan. Murah deh Tuhan. Puasa ada yang puasa? Ada yang lain puasanya 30 hari. Kita cuma suka iri kan. Puasa pakai ribut. Ini segala. Mending dia puasa. Kita gak pernah. Tapi bukan di sini Pak Tony. Ntar saya gak diundang lagi. 1 Korintus 15 ayat 58 terakhir. Terakhir ya Pak, Ibu, sesuai bayarannya juga. Aduh, ini pendeta bayar terus ngomongnya. Tapi gak apa-apa, saya mengajar saudara.
Sama, karena ini evaluasi. Saya mau loh gereja saya berkembang. Saya mau punya jemaat 2.000, saya mau punya jemaat 3.000. Amin saudara. Tuhan tanya sama saya, berapa lama puasanya? Wah, puasa cuma gak makan pagi sama siang, bangganya kalau cerita, sorry gak makan puasa. Pelayanan angkat kolektor doang, jaga tamu doang, kalau ngomong aduh repot nih sekarang saya pelayanan. Boleh pelayanan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak. Amin. Jadi ada sesuatu. Ya, saudara, kita mau pulang ke rumah Bapa di surga. Rumah saudara sama rumah saya sama nggak? Kalau baca Yohanes 14, dibilang rumahnya nggak sama. Enak aja. Saudara duduk pakai tidur-tidur, saya siapin khotbah dari kemarin. Rumahnya sama enggak. Rumah Pak Petrus juga nggak sama ya. Martir nggak sama Pak. Itu keadilan Tuhan. Jadi jangan pikir, saudara mau rumahnya bagus, bayar harganya. Pelayanan kirim genteng ke surga. Pelayanan lebih berat kirim kusen. Nyanyi lebih bagus kirim jendela. Rumahnya jadi bagus, amin. Enggak ngapa-ngapain mau surga mau gede, pendeta rumahnya mau enggak. Salah. Mari kita tunduk kepala.